Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bersabar, dan diberikan kekuatan untuk dapat beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi jalan taqarrub kita dari setiap langkah kita, duduknya kita, zikirnya kita, mendengarkannya kita. Diberikan kekuatan kita untuk terus bisa beristiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Semoga menjadi jalan takwa. Dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan bekal takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi dari setiap persoalan permasalahan kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan bekal takwa ini kita berharap pada saatnya nanti setelah kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia, diwafatkan dan dibangkitkan bersama dengan orang-orang takwa yang lainnya, bergerak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Maka teruslah kita bersyukur akan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama diberinya kita kesempatan berada di 1447 Hijriah, yang tentu menjadi karunia kenikmatan tersendiri ketika kita diberikan kesempatan waktu pergulirannya. Maka ini menjadi momentum buat kita mengisi kesempatan tersebut untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tentunya juga menjadi kesempatan buat kita untuk terus mengintrospeksi diri, muhasabah, bertaubat, meninggalkan sesuatu dosa yang pernah dilakukan, dan berazam tentunya agar kita bisa memperbaiki diri ini. Salah satu spirit bertemunya kita dengan bulan Muharram di tahun ini, sesuatu yang jangan kita sia-siakan adalah kita menyiapkan agar generasi yang datang
menjadi generasi yang terbaik. Karena ini menjadi kesempatan yang berharga buat kita. Terutama mungkin yang sudah merasa sudah berusia, ya, yang merasa mungkin tidak lama lagi kesempatan hidupnya di dunia ini. Maka ketika kesempatan kita bertemu dengan bulan Muharram ini, curahkan segenap pikiran kita, segenap apa yang kita miliki, agar kita bisa menghadirkan generasi yang terbaik. Karena kenapa? Karena ini menjadi investasi buat kita semuanya. Tatkala kesempatan itu sudah tidak ada, artinya ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah, maka ketika kita sudah menyiapkan generasi terbaik, mereka membangun peradaban, mereka menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah apa yang telah kita lakukan untuk menghadirkan mereka, kita pun akan mendapatkan balasan pahalanya. Yang pertama yang perlu menjadi renungan buat kita jamaah rahimakumullah, sadari oleh kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam 2 surat dan ayat yang berbeda mengingatkan kepada kita tentang generasi ini. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa di ayat 9. Allah mengingatkan kepada kita, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap diri punya perasaan khawatir, punya perasaan takut meninggalkan generasi yang buruk, generasi yang jelek, generasi yang amburadul. Ini harus hadir perasaan ini. Baik kita sebagai seorang ayah, seorang guru, ya seorang jamaah, seorang warga, siapapun kita harus punya rasa kekhawatiran bahwa generasi berikutnya ini, ya, malah yang hadir adalah generasi yang buruk, generasi yang jelek. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hadir perasaan yang tidak baik tadi, kekhawatiran tadi, maka insya Allah kita berupaya untuk melakukan sesuatu, ya. Karena bukan tanpa solusi ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan sesuatu tadi. Realitasnya menjadi satu hal yang perlu menjadi keprihatinan buat kita bersama tentunya jamaah rahimakumullah. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan usia bahkan SD, SMP, ya SMA. Ini terjadi. Jangan ketika kita melihat atau juga mendengar, membaca kabar tentang penyimpangan anak-anak yang melakukan tindakan yang melampaui batas tadi, kemudian kita menganggap itu masih jauh, bukan di tempat kita, bukan di rumah kita, bukan di daerah kita. Tapi sadari, ketika kita berdiam diri dengan kondisi tersebut, maka lambat laun kondisi itu pun bisa menjadi berada di sekitar kita, di tengah-tengah kita, bahkan di dalam rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kemudian anak usia SD sudah berani melakukan, ya, hubungan badan. Begitupun anak usia SMP, bahkan di belahan tidak jauh dari Bogor. Ketika saya mengadakan salah satu training, sampai kemudian gurunya ada yang menyampaikan di sekolah kami, untuk mendapatkan, ya, jajan uang, seorang gadis cilik tadi rela menyodorkan pipi kanannya mendapatkan uang 5.000. Kemudian pipi kirinya pun 5.000. Dengan dia mendapatkan uang 10.000, dia merasa kemudian bahagia, gembira.
Ini menjadi masalah jamaah rahimakumullah. Menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Ya. Apalagi penyimpangan yang kemarin tidak jauh juga dari kota Bogor. Digerebek villa, ya, ternyata isinya adalah sedang pesta LGBT. Ini menjadi bagian yang mengkhawatirkan kita. Maka sudah seharusnya jamaah rahimakumullah kekhawatiran ini hadir, kegamangan ini hadir, kegelisahan ini hadir. Ya, sekalipun mungkin ikhtiar-ikhtiar yang telah kita lakukan di masjid yang kita cintai, di wilayah kita yang kita cintai, ini pun terus kita galakkan dan kita menjadi orang-orang yang mensupport, membantu, ya, bagaimana kemudian agar generasi muda ini menjadi generasi yang terus punya inovasi kreatif, keterjagaan akidahnya, keterjagaan akhlaknya, agamanya menjadi bagian yang insya Allah kita berupaya akan hal itu. Tapi sekali lagi kita pun tidak boleh menutup kondisi keadaan yang terjadi di berbagai wilayah yang ada. Jamaah rahimakumullah, karena ini menjadi sebuah gunung es, bahkan menjadi sebuah penyakit, menjadi satu virus yang bisa menyebar. Ya, virus-virus tadi itu menyentuh. Bagaimana kemudian kita pun melihat anak generasi muda dengan teknologinya sampai dia membuat, ya, AI tentang neraka. Kemudian posisinya dia berada dalam neraka seperti itu, melihat sahabat-sahabatnya pun ada teman-teman dalam neraka, tapi seolah tidak ada apa-apa, tidak merasa kesakitan dan lain sebagainya. Ini merasa nyaman dia dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah, bermasalah secara akidahnya, keyakinannya tadi. Maka ini menjadi tugas berat kita. Kegelisahan ini yang harus senantiasa hadir. Ya, zurriyatan di'afa, ya, generasi yang lemah dari berbagai keadaannya, kondisinya. Sekalipun kita sadari bahwa 2030 ke depan Indonesia adalah menjadi negara yang bonus demografinya yang luar biasa, ya, generasi anak mudanya yang produktif luar biasa. Tapi ketika dia lemah, ya, dari berbagai hal tadi, ini menjadi masalah tentunya jamaah rahimakumullah. Maka satu hal lagi yang diingatkan oleh Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam di ayat 59, generasi yang buruk itu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya. Bagaimana mereka menyia-nyiakan salat, tidak penting salat. Maka kita yang peduli dengan generasi ini, sapa mereka, barengi mereka, dampingi mereka. Ketika mereka sudah mendengar kumandang azan, ada sapaan-sapaan dari kita. Ketika mereka bermain, kemudian ayo azan sudah dikumandangkan, ayo wudu, ayo bersama-sama berangkat. Mereka senang ada orang yang menyapanya tadi itu. Jangan kemudian kita nggak peduli. Hatta mungkin di dalam rumah sendiri. Karena ada orang-orang yang tidak peduli akan hal ini. Bahkan dia tidak berupaya. Urusan sholat ini dianggap kemudian menjadi urusan masing-masing. Ya, tidak lagi menjadi satu hal yang perhatian. Padahal Allah mengingatkan generasi yang buruk, generasi yang sholat itu adalah generasi yang ketika mereka tidak lagi memperhatikan ibadah sholat. Bahkan mereka ini menjadi orang-orang yang wattaba'us syahawat. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Ini yang terjadi, mereka tidak malu-malu lagi menampilkan kemaksiatan, kejahatannya, ya, kezolimannya di media massa, sehingga menjadi hal yang kemudian dianggap biasa. Nah, inilah kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai mentor, kita sebagai warga jamaah, ya, harus menjadi orang-orang yang terus berupaya mendekati mereka,
dengan kondisi situasi yang memang berbeda pendekatannya saat ini. Tapi kita harus merangkul mereka, membersamai mereka. Pastikan mereka jangan melakukan tindakan yang melampaui batas, menyimpang. Itu menjadi bagian yang harus kita bersamai mereka. Ya. Mudah-mudahan kesempatan bulan Muharram, bulan semangat hijrah berubah ini menjadi bagian yang bisa kita raih, sehingga saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang telah mempersiapkan generasi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ilal husna waf'alul khaira wa tarkush syarra mudakul al-adna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah. Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an warfa' darajatina bi barakatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an waqdi hajatina bi fadilatil Qur'an. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin. Allahumma ansur muslimuna fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur muslimuna fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.